wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita terus memuji dan juga memuja Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus di kesempatan hari ini Allah masih membimbing kita untuk mampu melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Ibadah satu-satunya ibadah yang paling dekat untuk mendekatkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Kalau kita merenungi hadis ini, maka tentunya yang ibadah yang membutuhkan perjalanan itu banyak. Salat berjamaah ke masjid butuh jalan. Ibadah haji, umrah pun membutuhkan perjalanan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menimba ilmu, mencari ilmu. Tidak ada barang siapa menempuh perjalanan dalam melaksanakan salat berjamaah, dalam menunaikan ibadah haji maupun umrah, tidak ada. Padahal sama-sama membutuhkan perjalanan. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang bisa kita ambil bahwa menuntut ilmu itu memiliki kekhususan. Makanya Allah, Rasulullah berikan kekhususan. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah permudah baginya surga. Ikhwati fillah jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang Asmaullahil Husna, tentang nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang sempurna. Hari ini kita akan membahas salah satu dari nama-nama Allah, yaitu Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebanyak 91 kali. Nama Al-Hakim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 91 kali. Di antara contohnya misalnya Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat 1, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu contoh.
Contoh yang lain misalnya, ya ayuhan nabiyyuttaqillah dalam surat Al-Ahzab ayat 1. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Contoh yang lain misalnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan banyak sekali tadi saya sampaikan ada 91 kali kata Al-Hakim disebutkan dalam Al-Quran. Maka tentunya silakan nanti dicari, cukup menjadi dalil bagi kita bahwa Al-Hakim itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Hakim, dinisbatkan kepada Allah, dihambakan kepada Allah Abdul Hakim. Ikhwati fillah jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Hakim itu nama Allah, ya saya sampaikan Al-Hakim bukan Al-Hakim, nanti beda lagi. Al-Hakim yang panjang kafnya, Al-Hakim. Setelah mengetahui bahwa Al-Hakim itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya apa artinya? Arti Al-Hakim itu apa dan makna bagi Allah itu apa? Al-Hakim sendiri kalau kita terjemahkan secara global maka bisa diterjemahkan dengan Maha Bijaksana, atau Allah yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Itu arti global dari kata Al-Hakim. Al-Hakim Maha Bijaksana, atau Allah yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang luar biasa. Lah terus bijaksana sendiri itu apa artinya? Ini itu katakan Al-Maha Bijaksana, atau zat yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Bijaksana itu apa? Kata para ulama bahwa bijaksana adalah wada'ul asya'i mawadi'aha wa tanziluha manazilaha, memposisikan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Itulah bijaksana secara umum. Maka mencakup segala hal. Yang penting meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu, memposisikan sesuatu pada tempatnya yang pas, yang layak. Itu namanya bijaksana. Baik dalam urusan dunia yang mungkin dipandang sepele maupun dalam urusan agama. Ya, contoh misalnya yang namanya sendal itu tempatnya mana, Pak? Sendal tempatnya mana? Ya kaki ya nih itu. Kalau ada orang pakai sendal kok di kepala, yang nggak bijaksana. Nah, kita sedang mempelajari apa itu arti bijaksana. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas dalam segala hal. Yang namanya peci, topi itu ya tempatnya di kepala. Kalau ada orang pakai topi kok dengan kaki, yang nggak bijaksana. Tidak bijaksana di situ. Dan lain sebagainya. Itu kan contoh urusan yang mungkin dipandang remeh, yang mungkin dipandang sepele. Bijaksana kalau mampu memposisikan pada tempatnya. Demikian juga nanti berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hal-hal besar.
Ya, contoh misalnya ibadah menyambut tamu, mungkin sepele. Ketika ada tamu lalu orang tidak mau menyambutnya, menyibukkan dengan sholat, membaca Al-Quran, kita katakan tidak bijaksana. Bijaksananya adalah ibadah saat itu yang paling pas itu, ya sambutlah tamu. Membaca Quran bisa di waktu lain. Itu arti bijaksana dalam urusan ibadah. Demikian juga misalnya bijaksana di dalam kita di masjid, setelah azan dikumandangkan misalnya, sambil menunggu iqamat, di antara contoh bijaksana beribadah saat itu yang memperbanyak doa, angkat tangan minta sama Allah. Lah membaca Quran boleh enggak? Boleh. Boleh silakan, namun hati-hati. Jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang sholat. Apalagi dengan zikir-zikir yang lain yang keras. Itu contoh bijaksana di dalam beribadah dan lain sebagainya. Maka itulah arti bijaksana, meletakkan segala sesuatu apapun itu pada tempatnya yang pas. Lah terus kalau begitu apa arti Al-Hakim bagi Allah? Tadi kan baru mengenal secara bahasa. Kalau secara umum Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, atau zat yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Bijaksana adalah menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat, apapun itu. Berikutnya, makna Al-Hakim bagi Allah jadi apa? Bijaksananya Allah itu kayak apa? Kan gitu. Ada dua makna. Ada dua makna. Al-Hakim bagi Allah ada dua makna. Makna yang pertama adalah anna lahu subhanahu al-hukma kullahu fid dunya wal akhirah. Wal hukmu huna yatanawalu al-ahkam al-thalathah. Al-ahkam al-kauniyah al-qadariyah wal-ahkam ad-diniyah al-syar'iyyah wal-ahkam al-jazaiyah. Artinya Allah Al-Hakim adalah Allah yang berhak menetapkan hukum. Hukum itu apa-apa? Hukum jangan dipahami sanksi, bukan. Ya, hukum itu dalam istilah syar'i itu ya apa yang Allah tetapkan itu namanya hukum. Jadi bedakan antara hukum dan hukuman, kan gitu. Hukum yang kita maksud bukan sanksi, bukan hukuman. Sehingga arti Al-Hakim kan dari kata hakama yahkumu, menghukumi, menetapkan. Maka arti Al-Hakim bagi Allah yang pertama adalah Allah lah yang berhak, satu-satunya zat yang berhak menetapkan berbagai macam hukum, berbagai macam ketetapan. Tidak ada makhluk satupun yang berhak menetapkan hukum atau ketetapan atau aturan. Hanya Allah. Itulah arti Al-Hakim yang pertama. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan itu mencakup 3 hukum, yaitu hukum kauniyatul qadariyah, hukum berkaitan dengan takdir. Maksudnya yang menetapkan seseorang miskin, kaya, Allah. Hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menetapkan seseorang memiliki pekerjaan atau tidak, Allah. Yang menetapkan umur seseorang panjang atau pendek, Allah.
Yang menetapkan jatah rizki seseorang Allah. Yang menetapkan seseorang itu fisiknya tinggi atau pendek, hitam atau putih, keriting rambutnya atau lurus dan lain sebagainya, itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendengar Allah Al-Hakim, kita yakin semua yang terjadi pada diri kita yang berkaitan dengan dunia, mau rizki kita, rumah kita, kendaraan kita, kesehatan kita, umur kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketetapan yang pertama. Hukum yang pertama, hukum berkaitan dengan takdir. Ketetapan berkaitan dengan takdir. Semua takdir Allah yang menetapkan. Semua kondisi yang kita hadapi Allah yang menetapkan. Kan terkadang kita punya rencana, punya keinginan, punya cita-cita, namun ternyata jauh dari yang kita harapkan. Kita katakan itulah Allah Al-Hakim, Allah yang menentukan. Itu hukum yang pertama. Ya, tadi kita katakan makna pertama Al-Hakim apa Bapak Ibu tadi? Allah zat satu-satunya yang berhak menetapkan hukum. Hukum yang Allah tetapkan ada 3 macam. Yang pertama tadi, hukum berkaitan dengan takdir. Yang kedua adalah al-ahkamu ad-diniyah asy-syar'iyyah, hukum yang berkaitan dengan agama, ibadah. Salat hak sepenuhnya yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, puasa, haji, umrah, zikir, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, itu hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia tidak berhak untuk mengusulkan, apalagi merubah ibadah yang telah Allah tetapkan. Subuh 2 rakaat misalnya, ini kok cuma 2 rakaat, padahal saya masih semangat baru bangun tidur. Enggak, itu haknya Allah. Laksanakan. Laksanakan. Tidak boleh protes. Kita hanya tunduk, patuh, taat, pasrah. Kenapa? Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seandainya kita tidak memahami makna dan hikmahnya, sami'na wa ata'na. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Kita hanya diminta untuk yakin Allah lah yang mengatur. Banyak kan gitu. Maka pasrahnya kayak apa gambarannya? Bayangkan kalau bapak ibu, semoga tidak terjadi, naik kapal di tengah laut, tenggelam, pecah kapalnya. Apa yang dilakukan, Pak? Bayangkan seseorang naik kapal tengah laut, Masya Allah, kapalnya rusak, tenggelam. Apa kira-kira? Apa yang dia lakukan? Minta bantuan siapa? Gak bisa, di tengah laut. Yang bisa dilakukan pasrah, benar-benar pasrah kepada Allah. Tidak punya harapan lagi. Gak ada pulau, gak ada orang yang dipanggil, gak kelihatan di situ, maka dia pasrah. Itulah contoh gambaran pasrah yang totalitas seperti itu. Dah bismillah, Allah yang menolong. Lah menyikapi ibadah seperti itu,
Kalau kita yakin Allah Al-Hakim yang menetapkan segala macam bentuk ibadah, bismillah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati ya Allah. Apapun perintahnya, apapun larangannya kita tinggalkan. Baik kita memahami hikmahnya, manfaatnya, tujuannya atau tidak, ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, al-ahkamu al-jazaiyah, hukum atau ketetapan yang berkaitan dengan sanksi, balasan, ganjaran. Ketika Allah membalas bagi mereka yang beriman dan bertakwa dengan surga, itu ketetapan Allah. Ketika Allah membalas, menjanjikan mereka yang kafir dengan neraka, itu ketetapan Allah. Sikap kita sami'na wa ata'na. Enggak ada istilah Allah zalim. Kan semuanya takdir Allah. Kenapa kok dihukum? Enggak, itu ketetapan Allah. Yang berbuat baik Allah berikan kebaikan, yang berbuat buruk Allah balas dengan keburukan. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, makna yang pertama dari Al-Hakim. Apa tadi Pak Ibu makna yang pertama? Allah satu-satunya zat yang menetapkan hukum. Hukum yang dimaksud tiga macam. Hukum berkaitan dengan takdir, hukum berkaitan dengan syariat atau agama atau ibadah, hukum yang berkaitan dengan balasan, ganjaran. Kita harus yakin itu. Makna yang kedua dari Al-Hakim adalah kesempurnaan, sempurnanya kebijaksanaan Allah. Kalau tadi kan Allah yang menetapkan hukum. Yang kedua, sempurnanya kebijaksanaan Allah, baik dalam mencipta, memerintahkan, mengatur, itu Allah sempurna. Kebijaksanaannya sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Baik di dalam ahkam kauniyah, qadariyah, hukum berkaitan takdir sempurna di situ. Artinya apa? Tidaklah Allah mencipta melainkan ada manfaat dan hikmahnya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan ada manfaat, ada hikmahnya, ada tujuannya. Enggak ada yang sia-sia. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Maka baik diketahui manusia atau tidak diketahui sama saja, itu sempurna. Itu harus kita yakini. Jangan dikembalikan kepada ilmu kita. Saya nggak tahu hikmahnya, nggak saya kerjakan. Enggak. Semua ketetapan Allah, baik yang tadi berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hukuman, itu kebijaksanaan Allah sempurna. Dalam arti tidak ada hal yang sia-sia. Meskipun kita nggak tahu hikmahnya, kita nggak tahu logikanya apa, kan gitu. Contoh misalnya yang berkaitan dengan kauniyah, qadariyah, takdir, ketentuan, ketetapan, peristiwa yang terjadi dalam menciptakan segala makhluk. Dalam menciptakan segala makhluk, dari yang remeh mungkin alis misalnya, remeh alis misalnya, itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Maka salah kalau ada wanita yang mengerok habis alisnya digambar di situ. Kenapa? Di antara hikmahnya, lihat kalau bapak ibu lari-lari olahraga, yang keringat mulainya dari dahi, dari rambut di situ, kepala.
mengucur ke bawah. Kalau punya alis, Masya Allah, dialirkan dia, tidak langsung ke mata. Coba kalau diganti dengan tinta, bisa nggak menahan itu? Contoh yang remeh saja. Ini nggak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, nggak ada. Sampai dalam perkara alis saja, kita tahu hikmahnya, ndak tahu hikmahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Meskipun ndak tahu kita alasannya apa. Ya kayak misalnya adanya tumo bahasa Jawa Indonesia apa Pak? Kutu ya. Apa coba kutu itu manfaatnya? Itu kan ciptaan Allah. Maka pertama kita harus yakin ini ketetapan Allah, pasti ada manfaatnya. Itu kebijaksanaan Allah, pasti yang terbaik. Kita tahu alhamdulillah, ndak tahu ndak mengapa. Ya kayak kutu tadi, kira-kira apa Pak manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya mungkin diantaranya ngelatih ibu-ibu sabar kan gitu, untuk metani anaknya kan gitu, diantaranya. Maka dari katakan pasti itu bermanfaat. Kita tahu atau tidak tahu. Yang kan gitu. Kecoa misalnya apa coba manfaatnya? Mau mengganggu bau, membawa bakteri, membawa virus, apa coba manfaatnya? Tapi itu ciptaan Allah. Itu namanya ahkam kauniyah qadariyah. Itu ketetapan Allah. Kita harus yakin ini Allah tetapkan, ciptakan adanya kecoa karena hikmah, karena bijaksana, ada tujuannya, ada manfaatnya, dan yang terbaik itu bagi manusia. Apa manfaatnya Pak kalau kecoa? Dia bisa jadi penghasilan para manusia, menciptakan obat kecoa ini itu dan lain sebagainya, kan jadi itu penghasilan banyak. Maka intinya makna yang kedua, kita yakin bahwa bijaksananya Allah itu maha sempurna dalam segala hal. Mau kita faham tidak faham itu urusan belakang. Kuku misalnya Pak, Masya Allah, bayangin kok bisa tumbuh padahal nggak ada benihnya di dalam sini. Ada yang pernah mikirkan Pak? Kok bisa ini tumbuh kuku kaku keras seperti ini? Dari mana coba sumbernya? Dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Ya, kita tidak perlu sampai capek-capek mikir kenapa kok bisa seperti, tidak usah. Itu ciptaan Allah. Kita tidak mampu meliputi ilmu Allah, memahami luasnya ilmu, tidak bisa. Ini dalam diri kita, kuku yang setiap hari mungkin setiap pekan sekali kita potong, kita pangkas, tumbuh lagi, kita pangkas, tumbuh lagi, Masya Allah. Padahal kita tekuk-tekuk pun tidak ada yang keras di dalamnya di situ. Kenapa mikirkan seperti itu? Itu tumbuh dari apa coba Pak? Nah itu kan Masya Allah. Tapi manfaatnya besar. Adanya kuku itu baru dalam ketetapan Allah yang berupa takdir, ciptaan, dalam menciptakan segala sesuatu, mau langit, mau bumi, mau gunung, mau bintang, cuaca ini, cuaca itu, semuanya itu ciptaan Allah. Allah yang berhak mencipta dan pasti ada hikmahnya. Apalagi ketetapan Allah, hukum Allah yang berkaitan dengan ibadah. Zakat itu ketetapan Allah berkaitan ibadah. Allah yang menetapkan, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Jadi antaranya membersihkan harta kita. Coba bayangkan,
kita punya uang misalnya 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapa Pak dari 100 juta? 100 juta 2,5%-nya berapa? 2,5 tok. Masya Allah. Maka kita harus yakin pasti ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Itu membersihkan harta kita. Karena Allah yang memberi, Allah yang meminta cuma 2,5, sisanya buat kita. Ya kayak saya misalnya manggil bapak atau mas ini, mas ini. Ini saya kasih uang 100.000. Tapi yang 5.000 kasih, yang 2,5 kasihkan saya. Mas, 100.000 ini buat kamu. Tapi yang 2.500 kembalikan ke saya. Kira-kira gimana Pak? Jenengan nggak mau, nggak nerima atau nerima? Nih uang 100.000 buat kamu, tapi yang 2.500 buat saya, kembalikan ke saya. Seneng nggak? Lah kok tadi zakat nggak mau? Kan itu ibaratnya Allah yang kita dapat uang 100 juta itu dari siapa? Yang memberi siapa? Allah. Allah hanya pengen balikkan yang 2,5 itu pun untuk fakir miskin, untuk yang membutuhkan. Tapi kenapa masih banyak yang berat? Padahal selain itu untuk membantu fakir miskin, membersihkan harta kita yang kadang mungkin ada syubhat, ada campurnya dengan hal yang haram, ada ribanya. Kan sekarang sulit kita lepas dari riba. Mau nggak mau kan pasti bermuamalah dengan bank. Mau nggak mau kecipratan di situ. Mungkin ada yang syubhat di situ, ada yang nggak jelas di situ. Maka itu sebagai pembersih harta kita cuma 2,5%. Itu contoh. Itu batasan minimal. Kalau mau lebih silahkan. Makanya ibadah yang Allah tetapkan itu ada yang minimal, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib Allah tetapkan ya untuk mewanti-wanti, karena ada orang-orang yang sifatnya itu males. Biar nggak kebablasan wajib harus. Tapi ada orang-orang yang rajin, maka diberikan kesempatan ibadah sunnah di situ. Silahkan perbanyak. Itu contoh. Baru ketetapan adanya wajib, adanya sunnah saja sudah masya Allah. Berbeda dengan aturan manusia. Tergantung siapa yang punya uang, tergantung siapa yang memesan. Biasanya rata-rata aturan dibuat, direvisi ya untuk kemaslahatan yang merevisi, yang membuat. Entah untuk melancarkan bisnis mereka, untuk melancarkan misi mereka, atau untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Di situ itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya aturan, apalagi ibadah, pasti untuk kebaikan hambanya. Salat Allah tetapkan yang wajib 5 kali sehari semalam, yang sunnah banyak, ada rawatib, ba'diyah, qobliyah, ada sunnah, duha, dan seterusnya. Kenapa Allah tetapkan sholat? Ya agar manusia itu senantiasa ingat Allah yang menciptakannya. Bangun pagi pertama kali ingat Allah. Bekerja capek ini itu siangnya diingatkan lagi agar bersandar kepada Allah. Itu sudah Allah atur. Minimalnya itu. Kalau yang wajib ditunaikan, maka insya Allah orang pun bisa tenang, nyaman, tentram, menghadapi masalah pun tidak gampang putus asa. Tidak seperti zaman sekarang ini.
dikit-dikit Masya Allah membunuh ini, membunuh itu, suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak diracuni dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak punya tauhid, tidak kenal ibadah, tidak mengenal Allah, tidak bersandar kepada Allah. Akhirnya gampang putus asa, gampang mengambil jalan pintas. Tapi kalau orang yang sholat ingat, alhamdulillah sujud, dia ingat Allah, pasrahkan kepada masalah seberat apapun dia sujud menghadap Allah di situ. Itu contoh hikmahnya sholat. Makanya wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat itu untuk mengingat. Itu hikmah utamanya. Sholat itu tujuan utama agar senantiasa ingat Allah. Ada masalah kembali kepada Allah, ada masalah curhatkan kepada Allah, berikan kepada Allah, sandarkan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka antum lihat antara orang yang rajin sholat dengan yang tidak berbeda. Apalagi yang enggak sholat sama sekali, gampang marah, gampang emosi, dia gampang putus asa, gampang mengambil jalan pintas. Orang yang sholat enggak. Apalagi kalau dia bisa menambah rawatibnya, sunnah-sunnahnya, akan semakin lebih tenang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Itu yang kedua. Maka bijaksananya Allah itu sempurna, baik dalam hukum yang berkaitan dengan takdir tadi, menciptakan apapun ada hikmahnya. Kemudian dalam menetapkan ibadah apapun pasti ada kebaikan dan maslahat yang diharapkan. Pasti itu, Pak. Jadi ibadah bukan sekedar formalitas yang penting dilaksanakan, tidak. Setiap ibadah punya pesan iman, punya pesan moral, semuanya. Termasuk nanti yang akan kita laksanakan haji ataupun kurban, itu ibadah, ada pesannya di situ. Bukan sekedar yang penting setahun sekali menyembelih kambing, menyembelih sapi, tidak. Tapi gimana kita dilatih untuk bisa mendahulukan apa yang Allah inginkan daripada keinginan manusia. Itu pesan imannya di situ. Termasuk ibadah berbakti kepada orang tua misalnya pun sama, itu ibadah. Nah, maka Allah sandingkan dengan beribadah kepada Allah. Itu perintah, itu syariat, pasti ada maslahatnya, pasti ada kebaikannya di situ. Dan semua aturan seperti itu, aturan makan, aturan minum. Makan minum pun diatur. Diatur pertama yang dimakan apa, ada aturannya. Harus yang dimakan halalan thayyibah, halal plus thayyib, tidak cukup halal, harus thayyibah. Halal itu jelas, yang Allah bolehkan. Thayyiban itu bermanfaat, karena ada yang halal bagi seseorang nggak bermanfaat, ya jangan dimakan. Yang alergi makanan tertentu berbahaya bagi dirinya, kan sudah punya penyakit tertentu, ya tinggalkan meskipun halal. Maka yang dimakan halalan thayyibah. Kemudian aturan porsi makannya pun diatur, tidak boleh berlebihan, sepertiga. Maka lambung isi sepertiga dengan makanan, sepertiga minuman, sepertiga udaranya, anginnya, nafasnya. Itu porsi makannya. Maka berlebihan ya berbahaya. Yang ketiga, diatur adab makannya, mulainya makan, cuci tangan, baca doa bismillah, kemudian posisi duduknya, posisi makannya, berdiri, duduknya diatur semua. Pakai nampan, cara ngambil nasinya atau lauknya, semua diatur. Kalau ada bekas makanan di tangan, suruh membersihkan, menjilat. Menjilat itu bukan berarti formalitas dijilat, bukan. Sebagian orang salah memahami, dia memahami bahwa menjilat itu sekedar ya ibadah.
makan jilat enggak. Pesannya apa? Jangan sampai tabdzir. Sampai kalau ada di tangan saja suruh menjilat, alasannya tadi kita tidak tahu berkahnya makanan, maka habiskan. Maka salah orang jilatin tangan, tapi yang di piring separuh dia buang. Nah ini kan contoh bahwa semua ibadah hikmahnya, ada pesannya. Ini bukan sekedar menjilat, itu pesan bahwa tidak boleh tabdzir, karena kita tidak tahu mana berkahnya makanan. Jangan sampai membuang, itu pesannya. Nah kalau makannya nggak pakai tangan, hanya pakai sini, sudah, jangan dijilati tangannya. Itu kalau ada sisa jilati. Yang di piring apalagi jangan sampai dibuang. Ini kan contoh, masya Allah. Makanya kalau bapak ibu lihat, penyakit terbesar itu penyebab utamanya ya perut. Stroke misalnya, kenapa orang bisa stroke? Terlepas takdir Allah ya, kita bicara sebab yang zahir. Kalau takdir jelas, tadi kita beriman ya Allah tetapkan pasti ada yang terbaik. Ya karena makanan yang dimakan mungkin porsinya mungkin berubah atau berlebihan, banyak mengandung kolesterol, lama-lama menyumbat darah, akhirnya aliran darahnya sempit, akhirnya macam-macam, akhirnya stroke di situ kan gitu. Tapi kan mulanya dari makanan. Hampir 90% berbagai macam penyakit ya makanan. Makanya Rasulullah sangat menjaga porsi makan, yang dimakan, adab makan, maka berkah. Sampai-sampai diracun pun tidak berbahaya bagi Rasulullah. Rasul nggak pernah sakit. Sakit hanya di akhir hayat beliau, sakit 10 hari, dah. Habis itu Rasulullah wafat di situ. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa? Karena berkahnya maka orang bisa menjaga, mendapatkan keberkahan makan, insya Allah. Ya tapi ya kadang kan lagi enaknya kan masya Allah pak, makannya ya sebanyak-banyaknya, lupa sudah dia. Itu contoh. Kemudian juga bijaksana, sempurnanya kebijaksanaan Allah yang ketiga tadi di dalam ahkam jazaiyah itu sempurna juga, dan menetapkan hukuman, sanksi, balasan, itu bijaksana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan satu dzarrah pun, sekecil apapun, dzarrah itu kalau bapak lihat terjemahnya macam-macam, ada sebiji atom, ada sebiji sawi, ada yang mengartikan, bapak kalau lihat sorot matahari masuk ke rumah itu kan ada putih-putih yang terbang-terbang di cahaya matahari yang masuk lewat genting atau lewat jendela, itu namanya apa pak? Beletuk. Itu dzarrah. Yang putih-putih kecil terbang itu dzarrah. Itu lama menafsirkan itu, ada yang menafsirkan sebiji sawi, ada yang menafsirkan sebiji atom, ada yang menafsirkan kayak tadi, debu yang berterbangan ketika kena sorotan matahari. Bisa bapak pegang? Gak bisa. Terus arti yang betul yang mana? Semuanya betul. Itu adalah arti para ulama untuk mempermudah dipahami, untuk menjelaskan sekecil apapun. Maka tergantung yang diajak bicara siapa. Yang diajak bicara para petani yang mungkin gampangnya memberikan contoh sebiji sawi kan gitu. Kalau para ilmuwan orang saya sebiji atom diajak bicaranya kan itu. Itu sekedar contoh untuk mendekatkan, sekecil apapun Allah membalas. Dan sebaliknya keburukan sekecil apapun Allah juga akan membalas. Itulah bijaksananya Allah. Berbeda dengan aturan manusia yang pilih mau menebang siapa. Aturan seringkali ya tajamnya ke bawah. Adanya kisos, adanya potong tangan, adanya rajam, itu sudah tanda dan bukti kebijaksanaan Allah. Lihat para pencuri itu,
Pertama mencuri ayam, dipenjara, dilepas, besoknya jadi nyuri kambing. Kan betapa banyak para pelaku kejahatan itu, bukan semuanya, justru orang-orang yang mantan penjahat. Apa istilahnya, apa Pak istilahnya, residivis Pak ya, itu ya. Ada yang taubat, alhamdulillah ada, cuma kan beda. Maka orang mencuri kalau sesuai nisabnya terpenuhi, karena mencuri potong tangan aturan Allah, ada aturannya, nggak sembarangan. Itu pun kalau muslim paceklik nggak dipotong. Jadi jangan melihat kok serem, kejam, enggak, itu ada aturannya, ada nisabnya. Nah kalau cuma nyuri sendal pulang dari pengajian, potong tangan nggak Pak itu, atau potong kaki? Ya kecuali sendalnya yang harganya, nah ada nggak? Ada kan ya? Oh, sendal jepit swallow paling berapa kan itu belum nyampe nisab. Ya tetap mencuri, tetap perbuatan buruk. Bukan berarti kita meremehkan, cuma saya mengatakan bahwa potong tangan ada aturannya. Termasuk kisos, membunuh, balas dengan membunuh, ada aturannya. Tapi kita lihat kalau Bapak mau meneliti, bandingkan contoh angka perzinaan saja, yang menerapkan hukum Islam dengan yang tidak, lihat angkanya, persentasinya, lihat. Pernah nggak meneliti seperti itu? Saya kalau kajian tentang zina di santri, saya cari penelitian, hasil penelitian tentang daerah ini, daerah itu, agar semakin mantap. Oh Masya Allah, ternyata Islam itu luar biasa. Negara semakin menerapkan hukum Islam, semakin kecil angka perzinaannya. Ada namanya manusia, dimanapun kan tergoda oleh hawa nafsu dan setan. Ada, tapi sangat minim. Bisa Bapak lihat, perbandingkan negara-negara Eropa, negara-negara Barat dengan negara-negara Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam, bandingkan agar kita semakin yakin. Meskipun tanpa itu kita yakin, alhamdulillah Allah maha bijaksana. Tapi kalau untuk menerangkan kepada orang lain yang hanya mengandalkan sains, mengandalkan penelitian, tidak apa-apa kita tunjukkan. Nih buktinya. Ini bukan sekedar teori. Kalau kita kan insya Allah mendengar teori sudah percaya Islam. Cuma kadang orang lain nggak percaya langsung. Tunjukkan penelitian yang ada, bukti-bukti yang ada. Itu contoh bahwa Allah maha bijaksana, artinya kebijaksanaan Allah sempurna dalam menetapkan takdir, menetapkan syariat atau ibadah, dan dalam menetapkan balasan tadi, adanya potong tangan, adanya kisos, semuanya. Nah, semuanya itu sempurna, tidak merugikan pihak manapun. Zakat pun tidak merugikan, beda dengan pajak, seringkali membebani sebagian orang karena bukan aturan Allah. Tapi kita di Indonesia ya wajib pajak kita laksanakan. Namun kita bicara aturan Allah sama aturan manusia. Zakat tidak ada yang terzalimi, ada aturannya. Kendaraan misalnya nggak dizakati, mobil mewah sekalipun tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena yang dizakati itu hanya harta yang berkembang, yang tumbuh, bisa tambah. Kalau hartanya nggak tumbuh, yang nggak ada zakati. Mobil apa berkembang Pak itu? Yang ada malah berkurang nilainya. Semakin lama ya semakin kurang. Coba bayangin, secara nilai jual semakin berkurang, ditambah kurangi zakat, lama-lama tinggal apanya itu mobil. Motor kan berkurang nilai jualnya, tambah dikurangi zakat. Masya Allah, dikurangi zakat, dikurangi nilai jual, berkurang terus.
Maka Islam mengatakan motor, mobil yang digunakan seharian itu nggak dizakat. Tapi beda kalau bapak jual beli mobil, jual beli motor, itu kan berkembang. Itu barang dagangan, maka wajib dizakat. Itu masya Allah aturan Islam. Kalau pajak nggak dibedakan, mau mampu nggak mampu, mau miskin nggak miskin, kamu punya ya wajib untuk dipajaki. Bapak Ibu jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir, apa yang harus kita lakukan, hasilnya apa, buah manisnya apa kalau kita mengenal nama Allah Al-Hakim? Tentunya buah manisnya banyak. Kalau kita tadi mengenal arti yang pertama, Allah lah yang berhak untuk menetapkan berbagai macam hukum dan ketetapan. Itu hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hal seperti ini, apa buah imannya? Kan itu buahnya ya, kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut malu kepada Allah, beradab kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dalam diri kita hidung, masya Allah, Allah ciptakan dengan sesempurna mungkin, diatur sedemikian rupa. Lihat tangan kita bisa menjangkau titik manapun dari badan kita. Coba hewan itu tidak bisa itu Pak, garuk-garuk pakai tangannya. Hidung masya Allah dibuat ya seperti ini, lubangnya di bawah, coba lubangnya di atas coba. Nek hujan gimana coba? Di Allah sudah betul-betul ciptakan manusia sesempurna mungkin, disiapkan untuk bisa melakukan apapun. Kalau itu sudah Allah ciptakan, malu kan kita kalau nggak beribadah kepada Allah? Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan fasilitas, diberikan berbagai macam hal, tapi malah membangkang, kufur nikmat, malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah yang pertama kalau kita yakin akan sempurnanya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Demikian juga kalau kita yakin bijaksananya Allah dalam menetapkan ibadah. Tidak ada satupun ibadah melainkan ada manfaatnya untuk melindungi agama seseorang, harta seseorang, kehormatan seseorang, jiwa seseorang, pasti itu. Adanya zakat pun sama, agar orang-orang miskin merasa mendapatkan haknya. Coba bayangin kalau ada orang kaya, rumahnya dipagar tinggi, berduri lagi, tidak cukup itu, kasih listrik lagi. Sudah tinggi, kasih duri, kawat, kasih listrik, tidak pernah zakat. Kira-kira kalau rumah itu kebakaran gimana Pak tetangga-tetangganya miskin itu Pak? Seneng apa sedih Pak? Atau teh syukur kan gitu. Coba dia menunaikan zakatnya, memberikan haknya orang-orang miskin, ditolong. Karena sebenarnya butuhnya orang kaya terhadap miskin jauh lebih besar daripada butuhnya orang miskin terhadap orang yang kaya. Orang miskin tanpa orang kaya bisa hidup, mau terbiasa hidup susah, makan pun bisa. Coba orang kaya itu Pak, punya pabrik, punya perusahaan, kalau nggak ada orang miskin mau nggak yang bekerja? Orang kaya semua apa mau dia bekerja? Jadi security, satpam gitu Pak. Jadi yang
tukang sapunya nggak mungkin mau. Orang kaya maunya duduk santai kan, itu orang harta melimpah. Maka kita simbolkan sebenarnya butuhnya orang kaya terhadap orang miskin lebih besar daripada butuhnya orang miskin terhadap orang kaya. Orang kaya tanpa orang miskin nggak bisa hidup, bangkrut dia, rugi dia. Tapi orang miskin tanpa orang kaya bisa hidup. Maka dengan zakat untuk menanamkan kepada orang-orang kaya agar tidak sombong, kamu sekaya apapun butuh kepada mereka. Bahkan ada rizkimu itu karena doa-doanya mereka. Itu, maka kita kalau menyadari hal itu, Masya Allah, semakin senang, semakin cinta kepada Allah, dan semakin tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat langsung dia kerjakan, zakat puasa dia kerjakan, zikir dia kerjakan, karena yakin pasti itu mendatangkan kebaikan, baik untuk dirinya, untuk masyarakat dia, keluarga, ataupun umat Islam secara umum. Itu saya katakan bentuk tunduknya seperti orang di tengah lautan naik kapal, hancur kapalnya, rusak, tenggelam. Bisanya ya pasrah sama Allah, ya Allah saya pasrah. Harusnya kita kepada syariat Allah seperti itu, meskipun tidak tahu hikmahnya apa. Yang ketiga terakhir, kalau kita yang ketiga sebelum terakhir, kalau kita mengenal bahwa Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan takdir, Allah berikan cobaan sakit, rizki yang mungkin pas-pasan, yakinlah Allah tidak zalim. Tenang rasanya, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin ini yang terbaik. Yang terakhir, hendaknya kita juga terus meminta kepada Allah agar diberikan kebijaksanaan, karena yang punya kebijaksanaan Allah, yang maha bijaksana Allah, yang bisa memberikan kepada seseorang sikap dan sifat bijaksana juga Allah. Maka kalau kita mengenal nama Allah Al-Hakim, doa, ya Allah berilah kami kebijaksanaan dalam bersikap, dalam berbuat. Itu sangat kita butuhkan. Dengan keluarga, seorang kepala keluarga butuh hikmah, sikap bijaksana. Menasihati anak, istri pun butuh sikap bijaksana, karena tidak semua yang dia sampaikan yang benar pasti bermanfaat, belum tentu. Maka butuh kebijaksanaan dalam memberikan nafkah, motor misalnya, mainan misalnya, butuh bijaksana. Kapan memberi, kapan tidak, kapan menyayangi, kapan harus lembut, kapan rada keras sedikit, butuh bijaksana di situ. Kapan kita menginfakkan, kapan kita digunakan untuk berbisnis, ada bijaksana. Makanya lihat banyak orang-orang kadang stres, tidak punya bijaksana. Misalnya karena tanahnya untuk jalan tol atau untuk waduk, itu kan Masya Allah mereka dapat ganti miliaran. Namun karena tidak punya kebijaksanaan, misalnya kemarin saya dengar di waduk Wonogiri, apa namanya itu, Pidekso Pak ya, yang belum lama diresmikan Pak Jokowi itu, mereka dapat ganti rugi. Kan ada 3 kecamatan dijadikan waduk Pidekso, itu Giriwarno ke timur atau kemana itu ya, pernah ada di sana Pak ya, tahu? Luas, saya kemarin baru saja dari sana, waduk Pidekso namanya, daerah Wonogiri lah, Giriwarno atau Batu Ratno itu rada ke timur atau ke barat itu saya lupa ya. 3 kecamatan kalau lebih, otomatis sawah yang kebeli itu kan Masya Allah ada yang dapat miliaran,
Tapi ternyata dari cerita warga di situ, kemarin saya main ke sana, ada yang sampai bunuh-bunuhan antar saudara, perebutan uang ganti rugi itu. Ada yang masya Allah gunakan foya-foya, setelah itu stres, tidak punya penghasilan, diberi waduk tapi waduknya malah nggak ke situ, yang mengambil manfaat malah daerah-daerah Gunung Kidul katanya, malah saya nggak tahu dari mana alurnya, cuma katanya Gunung Kidul yang mengambil manfaat dari waduk itu. Yang tadinya punya sawah untuk dia tanami tidak punya, akhirnya suruh yang megang pacul kon mancing kan ya belum tentu bisa tahu, dan sepi, belum dimanfaatkan untuk wisata. Uang habis, tidak punya penghasilan. Yang tadinya punya petani, yang punya sawah. Contoh kurang bijaksana di situ. Maka mengenal nama Al-Hakim, minta kepada Allah jangan lupa agar diberikan kebijaksanaan dalam bersikap. Karena Allah yang maha bijaksana dan hanya Allah yang mampu memberikannya. Maka kita minta pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimanallahu wa iyyakum, kajian kita berkaitan dengan nama Allah Al-Hakim, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.